Get that, will you? Christ. Right, well, that'll be all. I brought you this. What's that smell? Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gua di channel Warung Santuy. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Pada video kali ini, gua akan membahas alur cerita film yang berjudul I Bought a Vampire Motorcycle yang dirilis pada tahun 1990. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke isi filmnya. Pada awal film, memperlihatkan sekelompok okultisme sedang berkumpul di suatu tempat untuk melaksanakan sebuah ritual. Pemimpin sekte tersebut melangsungkan ritual untuk memanggil sosok roh yang dikenal sebagai Ahriman atau dikenal sebagai Pangeran Neraka. Upon thy countenance we wish to gaze. Saat ritual hampir selesai, tiba-tiba sekelompok pengendara bersenjata muncul dari sudut lain. Rock, yaitu si pemimpin kelompok tersebut, mengarahkan panahnya kepada para okultis dan menembakkan panahnya yang mengenai seorang pria tua hingga jatuh tak berdaya ke dalam kobaran api. Setelah kekacauan tersebut, geng itu merayakan malam yang menyenangkan ini. Hingga Rock terkejut melihat salah satu korban yang terjatuh dari sebuah motor. Dengan refleksnya, ia menembakkan panah ke arah pria tersebut, namun justru mengenai tangki motor yang ada di sana. Tanpa ada lagi yang perlu dihabisi, Rock dan gengnya pergi dan tanpa menyadari bahwa pemimpin sekte okultis telah dibangkitkan kembali oleh roh jahat, kemudian muncul dengan wajah yang mengerikan. Atas tindakan ini, akhirnya dia berhasil memindahkan roh Ahriman ke motor tersebut yang kini menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Singkatnya, pada suatu hari, seorang kurir pengantar barang bernama Nodi mengunjungi sebuah toko dealer motor untuk mencari motor klasik yang akan dijualnya kembali. Dia berbincang dengan pemilik toko yang menawarkan motor itu seharga $1.500 karena merupakan motor klasik dengan merek Komando Norton. Nodi pun mengajukan penawaran secara cash sebesar $1.100 karena tangki motor itu dalam kondisi rusak. Akhirnya, pemilik toko menerima tawaran itu dan Nodi berencana untuk mengambil motor itu di sore hari. Ia belum mengetahui ternyata motor itu adalah motor yang sama pada awal film. Beberapa saat kemudian, dia kembali bekerja dan bertemu dengan pacarnya, Kim, yang juga bekerja dengannya di sebuah perusahaan pengantar barang. Nodi mengatakan bahwa dia akan menemui Kim setelah mengambil motor barunya. Tetapi dia berbohong tentang harganya, yang dimana ia mengatakan dia membeli motor itu hanya sebesar $600. Setelah itu, Nodi mengambil motor itu bersama temannya Buzzer dan pergi menuju rumahnya Kim. Pada saat itu, Buzzer memanfaatkan kesempatan untuk mencuri tutup tangki motor tersebut. Tetapi ketika pasangan itu datang, ia bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan menemani mereka ke garasi. Di sana, Nodi mencoba menyalakan motornya, namun dia tidak berhasil. Dia pun kebingungan entah apa yang terjadi pada motornya. Buzzer kemudian menemukan sumber masalah dan berhasil memperbaikinya. Namun secara tidak sengaja, hal tersebut membuat tangannya terluka sehingga darahnya menetes ke mesin motor tersebut. Keesokan harinya, Kim dan Nodi menyimpan motor baru mereka di bengkel dan kemudian berangkat bekerja. Namun sebelum berangkat, mereka terkejut menemukan bahwa tutup tangki bensin telah terpasang kembali di motor tersebut.
Setibanya di tempat kerja, Kim menerima telepon dari kepolisian yang memberitahukan bahwa Buzzer mengalami insiden parah di rumahnya. Nodi memutuskan untuk pergi ke lokasi kejadian guna mencari tahu lebih lanjut. Setibanya di sana, ia mendengar dari tetangga bahwa rumahnya Buzzer dibobol oleh perampok pada malam hari. Seorang petugas kepolisian kemudian membawa Nodi ke dalam rumah dan menemukan kondisi tempat itu sangat kacau, dipenuhi bercak darah dan ada juga jejak ban motor di seluruh tembok. Petugas penyidik, Inspektur Clever, menunjukkan kepada Nodi bahwa jenazah temannya yang kepalanya telah dipenggal. Setelah menanyakan apa yang terjadi, Clever mengatakan bahwa ia akan menghubunginya lagi jika mendapatkan informasi yang baru. Beberapa jam kemudian, Nodi selesai memperbaiki motornya dan mengganti tangki yang rusak dengan yang baru. Kemudian, Kim datang menemuinya. Ia masih merasakan kesedihan atas kematiannya Buzzer. Namun, Nodi tampak tidak terlalu peduli dan pergi untuk mengambil helm. Sembari menunggu, Kim menatap motor klasik itu dengan perasaan kagum tanpa menyadari bahwa motor itu juga sedang mengamatinya. Tak lama setelah itu, Nodi kembali dan akhirnya keluar untuk mengetes motor barunya. Perjalanan itu berlangsung dengan asik sepanjang malam. Namun tiba-tiba muncul sekelompok geng motor yang menyerang sekte iblis di awal film. Motor yang kerasukan itu dengan cepat mengenali musuhnya dan mengambil alih kendali, melaju kencang melewati para geng itu dan membuat mereka terjatuh. Nodi merasa sangat ketakutan oleh kejadian ini, dan yang lebih mengkhawatirkan, para geng motor itu meneriakinya dan mereka juga akan membalas dendam padanya. Meskipun demikian, ia pulang dan berusaha menenangkan diri. Namun tak lama setelah itu, Inspektur Clever mengetuk pintu rumahnya untuk mencari penjelasan lebih lanjut mengenai kasus kematiannya Buzzer. Napas Clever yang menyengat seperti aroma bawang putih kembali mengganggu Nodi. Ia pun mengatakan tidak tahu apa-apa mengenai kasus tersebut. Get that, will you? Christ. Right, well that'll be all. I brought you this. What's that smell? Beruntungnya itu hanyalah sebuah mimpi buruk. Kemudian pada keesokan hari, Nodi dan Kim bersiap pergi ke pemakaman untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Buzzer. Namun saat Nodi hendak meninggalkan rumah, motor yang terparkir di trotoar tadi malam tiba-tiba hilang tidak ada. Dengan bantuan Kim, akhirnya mereka menemukan motor itu di garasi dan Nodi berasumsi pacarnya mungkin hanya lupa memarkirkannya di sini. Dalam keadaan bingung, Nodi berusaha menyalakan motornya, tetapi motor itu sepertinya tidak mau keluar dari ruangan gelap, seolah-olah menghindari sinar matahari. Tanpa pilihan lain, mereka lalu mengambil motor dari tempat kerja dan akhirnya tiba di pemakaman. Saat pemakaman berlangsung, Nodi turut membantu mengangkat peti mati Buzzer. Namun dia terkejut ketika melihat kelompok geng motor yang sama melintas. Para anggota geng motor itu selalu membuat keributan dimanapun mereka berada. Tetapi untungnya tidak ada di antara mereka yang mengenali Nodi dan langsung melanjutkan perjalanan. Setelah itu, Nodi pulang ke rumahnya dan berusaha memperbaiki motornya. Setelah berusaha keras, motor itu akhirnya berhasil dinyalakan. Namun tanpa sepengetahuannya, ternyata motor itu menyala bersamaan dengan terbenamnya matahari. Karena motornya berhasil menyala, ia mengajak Kim ke bar untuk bersenang-senang. Sayangnya, ketika mereka sampai di sana, geng motor itu kembali datang.
Meskipun demikian, ia memilih untuk mengabaikannya dan bergabung bermain biliar bersama Kim. Namun, pemimpin geng itu tidak akan pergi sebelum ia berhasil membalaskan dendam. Untuk semakin memprovokasi Nodi, salah satu anggota geng yang bernama Copper mencoba menggodai pacarnya Nodi. Tetapi Kim langsung menolak dan menyuruhnya keluar dari tempat ini. Atas tindakan itu, pria tersebut mengambil kapak dan menghantamkannya ke meja biliar. Last request. Hello, Mereka berdua pun melompat ke atas meja untuk bertarung. Namun meskipun kalah jumlah, Nodi berhasil memojokkan pemimpin geng itu berkat bantuan Kim. Nodi meminta Kim untuk mengambil motor agar mereka bisa melarikan diri. Dengan usaha kerasnya melawan para anggota geng itu, akhirnya dia berhasil dan kemudian melompat keluar dari jendela dan mendarat di dalam tong sampah. Namun sebelum dia sempat keluar tong sampah, tiba-tiba setelah situasi membingungkan itu, pasangan ini memutuskan untuk beristirahat sejenak dan membeli beberapa makanan Chinese food. Saat Nodi sedang memesan, Kim menyarankan agar dia menambahkan 1 porsi udang dengan banyak bawang putih. Ketika mendengar bawang putih, tanpa diketahuinya, Kim telah membuat motor itu sangat marah. Dan tanpa sepengetahuan Nodi, motor itu melaju kencang membawa gadis itu bersamanya. Kim tidak memiliki cara untuk melarikan diri, tetapi tiba-tiba motor itu melihat kalung salib yang dikenakan oleh Kim. Dan kalung itu membuat motor itu berpaling dari gadis tersebut. Akhirnya motor itu pergi entah kemana. Namun karena motor itu haus akan darah, ia pun kembali ke bar yang dimana tempat anggota geng motor masih memulihkan dirinya dari pertarungan sebelumnya. Lalu Rock mendengar suara motor dari arah luar dan menyuruh Copper untuk menyelidikinya. Saat keluar, ia melihat motor mereka yang telah rusak parah. Dan ternyata hal ini dilakukan oleh motor misterius yang kerasukan tersebut. Dengan perasaan marah, ia memutuskan untuk mengejar pemilik motor yang sudah merusak motor teman-temannya sebagai bentuk balas dendam. Namun di tengah perjalanan, ia terkejut ketika menyadari bahwa motor yang ia kendarai melaju dengan sendirinya. Beberapa menit kemudian, rekan-rekannya pergi meninggalkan bar. Namun suasana tenang tiba-tiba pecah saat motor misterius itu muncul kembali. Dengan kecepatan tinggi, motor itu mengejar mereka di jalanan, menebar teror dan menumbangkan anggota geng motor itu satu persatu. Setelah banyak nyawa yang melayang, orang terakhir yang tersisa hanyalah Rock. Dengan panik, dia menoleh ke belakang dan melihat semua teman-temannya dihabisi oleh motor itu. Dalam keadaan terdesak, Rock segera mengeluarkan panahnya dan menarik anak panah terakhirnya. Kemudian, Rock menunggu saat-saat terakhirnya, merasakan keputusasaan menghampirinya. Namun, di saat-saat genting, ketika dia melewati rambu jalan dengan simbol berhenti yang berbentuk salib, motor itu tiba-tiba balik arah dan pergi dari sana. Anugerah atau kebetulan? Ya, Rock hanya bisa terdiam, berusaha mencerna apa yang baru saja terjadi. Di sisi lain, Nodi pulang ke rumah tanpa motornya dan tanpa mengetahui keberadaan pacarnya. Tak lama setelah itu, ia mendapatkan telepon yang mengabarkan bahwa Kim berada di rumah sakit karena terluka. Kemudian dirinya segera bergegas ke sana. Dan ternyata Rock juga pergi ke rumah sakit.
Dia terluka akibat anak panah yang ditembakkan dari motor psikopat itu mengenai bagian tubuh yang tidak menyenangkan baginya. Ia tidak menyadari bahwa di tempat tragedi, polisi sedang mengumpulkan mayat teman-temannya yang semuanya kehilangan kepala akibat serangan motor psikopat itu. Tanpa diduga, Inspektur Clever tiba di rumah sakit dan langsung memborgol Rock dan membawanya untuk diinterogasi. Sementara itu, motor psikopat itu bersembunyi di sebuah gang gelap sampai bertemu dengan seorang wanita cantik yang sedang berjalan di sana. Di tempat lain, Nodi tiba di rumah sakit dan menemukan Kim yang terluka serta ketakutan setelah hampir tewas oleh motor psikopat tersebut. Namun, Nodi malah menganggap bahwa pacarnya ini hanya merasa gugup karena ketakutan. Tetapi gadis itu bersikeras bahwa motor psikopat itu tampaknya dikuasai oleh roh jahat. Sementara itu di kantor polisi, Inspektur Clever sedang menginterogasi Rock. Namun ia tidak percaya terhadap keterangan yang diberikan oleh Rock yang menyatakan bahwa motor tanpa pengendara dapat membunuh seluruh anggota gengnya. Sayangnya, hal itu benar apa adanya, dan motor yang menyeramkan itu melanjutkan aksinya untuk menebar teror di seluruh kota. Di tengah malam, motor itu berhenti sejenak untuk beristirahat di lokasi yang dilarang untuk parkir. Seorang petugas wanita yang bertugas di bidang lalu lintas melihatnya dan berusaha mengeluarkan surat tilang. Namun tiba-tiba kemudian, setelah menghabisi begitu banyak korban, motor psikopat itu akhirnya pulang dan kembali ke garasi. Keesokan paginya, Nodi bersiap untuk bekerja seperti hari-hari biasanya. Namun saat melihat garasi yang terbuka, ia memutuskan untuk memeriksa dan menemukan motornya dengan sebuah kaki manusia yang terjepit di lampu depan. Tidak hanya itu, saat dirinya membuka tutup tangki, bukannya berisi bensin, namun inilah isinya. Merasa ketakutan karena motornya mungkin kerasukan roh jahat, Nodi pergi ke gereja untuk berkonsultasi dengan seorang pendeta. Sayangnya, asisten gereja memberitahu bahwa si Nodi tidak bisa masuk karena belum jam 9. Ya, masih belum dibukalah gerejanya. Tidak ingin menunggu lama, Nodi mengancam asisten itu agar segera memanggil pendeta. Akhirnya, asisten itu mengizinkannya masuk dan menyarankan untuk pergi ke ruang pengakuan dosa, yang dimana pendeta menunggunya. Dia mengira Nodi ingin melakukan pengakuan dosa, tetapi Nodi menjelaskan bahwa dia memerlukan bantuan karena motornya tampaknya telah berubah menjadi vampir. Dengan penjelasan yang dipaparkan oleh Nodi, pendeta pun tidak mempercayainya. Namun, Nodi tetap mendesaknya untuk menemaninya karena dia meyakini bahwa ini adalah memang kerasukan roh jahat. Mereka berdua pun berangkat menuju ke garasi Nodi dengan pendeta mengendarai motor modifikasinya. Setibanya di lokasi, mereka tidak menemukan jejak kaki manusia atau tidak ada indikasi bahwa motor itu kerasukan. Meskipun demikian, Nodi meminta pendeta untuk memeriksa adanya darah di dalam tangki. Setelah insiden itu, Nodi membawanya ke rumah sakit, tempat di mana Kim juga dirawat di sana. Dan kini, pendeta semakin yakin motor itu memang kerasukan. Untuk mengusir roh jahat itu, mereka perlu mengetahui jenis roh apa yang menguasai motor itu, karena pengusiran iblis yang kuat memerlukan ritual tertentu. Tanpa mereka sadari, roh jahat yang menguasai motor itu adalah Ahriman, salah satu iblis terkuat di neraka. Pendeta kemudian memanggil Nodi untuk membantunya melakukan pengusiran. Tapi sebelum itu, pendeta memberikan Kim sebuah salib dan beberapa siung bawang putih sebagai penangkal. Akhirnya, keduanya kembali ke gereja dengan mempersenjatai diri dengan perlengkapan untuk memburu vampir.
termasuk sebuah salib yang berfungsi seperti suriken. Setelah semua senjata siap, mereka berangkat menuju garasi. Ya, di sini karena sinar matahari sangat dibutuhkan oleh mereka untuk melawan motor psikopat itu. Namun masalahnya, motor itu bisa mendeteksi akan kehadiran Nodi dan sang pendeta. Akhirnya, motor yang dikendarai oleh mereka tiba-tiba bermasalah saat di perjalanan. Dan sekarang, satu-satunya solusi ya mereka harus naik bis. Dan hal ini membuat mereka menghabiskan waktu berjam-jam yang dimana matahari hampir terbenam. Akhirnya mereka sampai di garasi, tapi hari sudah gelap dan motor itu pastinya lebih kuat dari sebelumnya. Sang pendeta kemudian mulai melafalkan ritual pengusiran setan sambil memegang Alkitab di satu tangan, tetapi usaha tersebut tampak sia-sia. Ya, di sini motor itu seperti mengejek sang pendeta yang membuatnya terlihat seperti Yesus yang disalib. Tetapi sang pendeta tetap fokus dan melanjutkan ritual pengusiran. Akhirnya, motor itu mulai kehilangan kekuatan dan sang pendeta memutuskan untuk mengakhiri proses pengusiran dengan menyiramkan air suci ke motor itu. Namun, air suci itu justru malah melelehkan tangki motor yang kemudian memunculkan tombak besi di seluruh permukaannya. And of the holy shit! Nodi berusaha menahan pintu selama mungkin, tetapi motor itu ternyata jadi lebih kuat. Dan Nodi terpaksa untuk melarikan diri dan membiarkan roh jahat itu bebas lagi. Dalam pelarian yang penuh keputusasaan, Nodi menemukan motor milik seorang polisi yang sedang menelpon, dan kemudian Nodi mengambil motor polisi itu. Setelah itu, motor psikopat melaju di jalan untuk mencari pemiliknya. Hal tersebut menarik perhatian dua petugas polisi yang berada di dalam mobil. Mereka pun segera mengikutinya. Tetapi motor psikopat itu berhasil melarikan diri dan menuju rumah sakit. Sayangnya, rumah sakit itu adalah tempat di mana Kim menunggu kabar dari pacarnya, yaitu si Nodi. Ketika perawat datang untuk memberikan perawatan, dia mencium bau bawang putih dan segera mengeluarkan semua bawang putih dari ruangan, bahkan mengambil salib yang dipakai oleh Kim. Setelah perawat menyelesaikan pekerjaannya, kemudian Kim mencoba untuk beristirahat di tempat tidurnya. Tetapi tiba-tiba kemudian motor psikopat itu beralih ke arah Kim. Dengan segera Kim melompat dari tempat tidur dan berusaha mengambil kalung salibnya. Namun kali ini nasib buruk menimpa Rock yang telah diinterogasi oleh polisi. Dia pun sekarang menjadi korban dari motor psikopat tersebut. Setelah mengalahkan Rock, motor itu melanjutkan pengejarannya dan menemukan Nodi di tengah alun-alun. Ketika motor itu mendekat untuk menyerang, Nodi memanjat ke atas jembatan dan motor itu terjebak di suatu lubang. Nodi memanfaatkan kesempatan itu dan berhasil mengangkat motor dari belakang dan menjatuhkannya ke danau yang mengakibatkan lampu depan motor mati. Pemuda ini yakin bahwa dia telah berhasil menyingkirkan motor psikopat tersebut. Tetapi saat dia berjalan di sekitar danau, lampu motor itu kembali memancarkan cahaya merah. Menyadari bahwa motor itu masih hidup, Nodi berlari mati-matian untuk menyelamatkan dirinya.
I wish I had a... Namun karena terlalu panik, Nodi mengabaikan mereka dan terus berlari hingga dia sampai di sebuah tempat gym. Di sana dia berusaha menghalangi pintu dengan sebuah penghalang agar motor itu tidak bisa masuk. Dan kemudian motor itu mulai mengejar semua orang yang ada di gym tersebut. Nodi kemudian mengambil sebuah batang besi dan berusaha menyerang motor itu. Meskipun terluka, Nodi berusaha mengalihkan perhatian motor itu ke tempat yang aman. Dan ketika motor itu mendekat, dia memukul lampu depannya sehingga membuat motor itu tidak sadarkan diri. Tidak lama setelah itu, Inspektur Clever, sang pendeta, dan Kim tiba di tempat kejadian. Mereka melihat motor yang tergeletak. Mereka percaya bahwa semua ini telah berakhir. Kemudian orang-orang di tempat itu membawa motor itu untuk dibuang. Namun tiba-tiba Clever mengeluarkan napas bau bawang putih yang sangat menyengat, membuat motor itu mundur karena kebingungan akibat bau yang menyengat. Meskipun mengalami serangan tersebut, motor itu tetap mengejar Nodi yang berusaha melarikan diri menuju tempat gym. Beruntungnya, Nodi secara tak sengaja menghidupkan lampu ultraviolet di ruangan itu. Seluruh bagian motor mulai meleleh dan motor itu berusaha untuk bertahan. Kemudian, Inspektur Clever kembali memanfaatkan napas bawang putihnya untuk mengarahkan motor itu lebih dekat ke sumber cahaya. Akhirnya, Nodi dan rekan-rekannya menunjukkan salib mereka di depan motor psikopat itu yang mulai meleleh. Setelah begitu banyak korban dan melewati berbagai rintangan, akhirnya motor psikopat itu hancur lebur. Dengan hancurnya motor tersebut, Kim dan Nodi kembali menjalani kehidupan normal mereka, yang dimana terlihat Nodi sibuk melakukan perbaikan di garasinya. Namun saat sedang proses pengerjaan, Nodi mengalami cedera pada tangannya dan mencoba menghentikan pendarahan menggunakan sebuah kain. That's the way a pair of tits. No, but I expect you don't. Tanpa disadari oleh mereka berdua, ternyata di bawah kain itu terdapat sebuah tangki tua dari motor yang sebelumnya kerasukan. Saat terkena darah Nodi, tangki itu tiba-tiba membuka tutupnya dan menarik kain itu ke dalam. Dan hal ini menunjukkan bahwa motor psikopat itu ternyata masih hidup. Dan kemudian film ini pun selesai. Oke sobat santuy, itulah alur cerita film pada video kali ini. Ya, jadi bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Mungkin itu saja penjelasan dari gua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video. Warung Santuy pamit, dan jangan lupa untuk tetap santuy.